TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Yang pertama, kami sudah langsung menyatakan banding. Ya, namun kami menghargai dan menghormati putusan pengadilan ini. Catatan yang kami dapatkan dalam putusan ini yang sangat mengecewakan kami adalah bahwa baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim tidak mempertimbangkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah produk pemerintah dan DPR yang khusus diterbitkan mengatasi permasalahan kawasan hutan. Ya, di sana dikatakan secara jelas bahwa keterlanjuran memasuki kawasan hutan itu dengan terbitnya Omnibus Law atau Cipta Kerja tidak dikenakan sanksi pidana, namun yang dikenakan adalah sanksi administratif dan kemudian juga sanksi denda. Nah, oleh karenanya terus terang aja dengan sikap dari saudara jaksa penuntut umum dan putusan ini, tentu para pengusaha akan sangat khawatir dengan terbitnya presiden yang tidak baik ini. Karena apa? Karena saat ini 1192 perusahaan yang sama dengan apa yang dialami oleh klien kami. Nah, oleh karenanya harapan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa hadirnya Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja ini membuat kenyamanan pengusaha, ternyata yang kita hadapi adalah klien kita dipidana dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tadi klien kami menyatakan kepada saya, tolong sampaikan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu yang sekarang yang dibahas di DPR tidak ada gunanya. Ya, ini membuat suasana yang tidak nyaman bagi pengusaha. Tadi klien kami menyatakan kepada saya, sekarang sudah ada 5 orang datang kepada dia mengharap bahwa permasalahan ini bisa selesai. Ya, kemudian dia katakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dengan ada putusan ini terus terang aja saya juga melihat kejaksaan harus memperlakukan equal before the law 1992 ini. Kalau betul-betul mau menegakkan hukum, jangan ada diskriminasi. Itu yang dikatakan oleh klien saya tadi sebelum dia meninggalkan pengadilan. Kemudian yang kedua, tindak pidana pencucian uang, tadi majelis menyatakan tidak terbukti, yaitu pasal 2-nya. Kemudian diminta kita bertanggung jawab terhadap kerugian negara 2 miliar kurang lebih, 2 triliun, dan kemudian perekonomian negara 39 kurang lebih. Ini juga kami akan jelaskan di dalam banding kami, ini yang tidak logis. Kenapa tidak logis? Bagaimana dikatakan klien kami ini merugikan negara, sudah 20 tahun berusaha dan kemudian sudah membayar pajak kurang lebih 700 miliar. Seandainya bahwa ada perbuatan melawan hukum, dengan demikian negara juga ikut dong menikmati hasil kejahatan yang 700 miliar yang sudah disetor oleh klien kami. Nah, yang ketiga yang sangat-sangat terganggu klien kami tadi di waktu sidang pertama menyatakan kekhawatiran dia itu sebetulnya adalah saat ini karyawannya ada 21.000. Kalau dikali 3 ada 64.000 yang dia biayain. Dengan adanya vonis ini beliau khawatir akan terjadi bangkrut. Ya, perusahaan itu dan karyawan itu akan menjadi terkena PHK. Ya, terkena PHK. Inilah yang kami perlu sampaikan sekali lagi, dengan segala hormat himbauan kami kepada Bapak Presiden dan DPR, ternyata produk dari Bapak Presiden dan DPR yang melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyelesaikan masalah dan menjadi masalah bagi klien kami. Gitu ya. Perusahaan masih beroperasi normal atau gimana, Pak? Dengan ada putusan ini, tentu
Ya, ini berpengaruh kepada klien kami. Dan tadi ada karyawan sudah datang kepada kami. Mereka resah sekarang di lokasi dan di perkebunannya. Kedepannya kami khawatir ini yang saya katakan tadi terjadi pengangguran dan terjadi bangkrut kepada perusahaan ini karena tidak ada lagi yang bisa melanjutkan dan mengelola perusahaan ini. Ya, masih ada? Kan soal izin yang ternyata hanya 2 yang mendapat izin lagi. Baik. 3,5. Baik. Itu yang sudah mempunyai HGU ada 3 perusahaan. Ya, 3 perusahaan. Yang sedang mengurus itu sebetulnya ada 3 lagi. Dan, ini penting sekali. Dan terhadap 3 perusahaan itu sebetulnya sudah diminta oleh Menteri Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang Cipta Kerja supaya memenuhi syarat-syarat, ya, syarat-syarat untuk meneruskan pengurusan izin sebagaimana yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, oleh karenanya kita ucapkan terima kasih majelis. Ternyata majelis juga sependapat dengan kita penasihat hukum yang sudah punya sertifikat tidak perlu dipermasalahkan karena itu sudah sah secara hukum dan tidak pernah dibatalkan. Dan yang aneh juga satu, seluruh izin-izin yang dimiliki oleh klien kami ini, baik itu IUP, baik itu ILOG, sampai sekarang udah dibatalin tuh. Masih sah itu, pajak-pajak masih kita bayar tuh. Kewajiban kepada daerah juga masih kita bayar. Jadi ini yang menjadi ambivalen ya, ambigu ya terhadap proses ini yang kami anggap ada apa ini? Ya, ada apa? Kenapa bisa begini? Ya, kenapa harus klien kami yang harus diminta pertanggungjawaban dari 1952? Makanya dikatakan terjadi abuse of power dan kemudian diskriminasi kepada klien kami. Dan beliau mengharap dia cukup martir. Ya, selalu dikatakan tadi, saya martir di dalam proses pengurusan izin-izin kawasan hutan ini. Pengusaha yang lain mudah-mudahan tidak terlibat karena ini akan mengganggu investasi dan investor masuk ke Indonesia. Ya. Seharusnya bukan ringan, makanya kami banding. Seharusnya ini onslah. Ya, ini onslah artinya apa? Ada perbuatan, tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi itu adalah perdata. Kenapa? Karena ada Undang-Undang Cipta Kerja yang mengakomodir, ya toh, keterlanjuran itu diproses sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang kami maksud. Ya. Dasarnya adalah 2 perusahaan itu diakui oleh hakim bahwa itu sah ya Bang? Ya, artinya yang sudah punya HGU itu sah. Ya, tidak ada dipermasalahkan. Ya, tidak dipermasalahkan. Tinggal yang 3 sedang pengurusan izin yang sudah diakomodir Undang-Undang Cipta Kerja. Pada saat kita ajukan, didudukkan klien kami ini menjadi tersangka dan didakwa dan disidangkan di pengadilan ini. Ya, oke. Tekanan saat peradilan itu gimana Pak? Ya, tadi sidang pertama dia